Oke, sip, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, Allahu Alhamdulillah. Akbar, luar biasa. Iya, Niswa, kenapa lo yuk? Belum sarapan, Bu. Ya sarapan dulu toh. Nanti sarapan ya. Ya. Makanya bekal ini aja. Bu, sehat. Alhamdulillah. Pak Tony? Baik, Bu. Oh ya, nah, berarti kita tinggal nunggu Eko ya. Sambil nunggu Eko kita langsung mulai aja ya. Iya, Bu. Oke, hari ini berdasarkan pertemuan minggu lalu, hari ini Ibu janji mau memberikan materi sesuai dengan yang ada di RPP Ibu, yaitu tentang K3LH. Kilas ada yang tahu K3LH itu apa? Ajeng? Keselamatan dan kesehatan kerja. Oh iya. Kalau Pak Tony? K3LH itu kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan hidup yang dimiliki oleh sebuah perusahaan untuk melindungi pekerja atau karyawannya atau warga kerjanya. Ya, terima kasih ya atas jawabannya, semua bagus. Nah, sekarang Ibu share screen materinya ya. Siap, Bu. Sudah terlihat belum? Ya, Nah, Bu. Sudah. Jadi sebelum kita mulai dari pembelajaran materinya, terlebih dahulu Ibu akan terangkan tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa. Saya harapkan di sini siswa-siswi SMK 15 itu mampu menggunakan K3LH dan budaya kerja industri. Artinya nanti dalam setiap kegiatan, Ibu harapkan anak-anak ini bisa selalu menerapkan namanya keselamatan dan kesehatan. Itu tujuannya pembelajaran hari ini. Pengertian dari K3LH yang sudah disebutkan sama Ni Ajeng dan Pak Tony tadi sudah betul, yaitu tentang program kesehatan atau keselamatan kerja dan lingkungan hidup suatu instansi atau perusahaan yang memiliki banyak kesehatan karyawannya. Artinya K3LH ini bisa diartikan sebagai upaya untuk melindungi karyawan atau tenaga kerja agar selalu dalam keadaan sehat, selamat selama bekerja di tempat kerja. Itu tujuannya ya. Pengertian dari K3LH itu sendiri. Artinya apa? Nanti kalau kalian bekerja itu ada namanya, ada yang tahu nggak kalau kalian bapak ibu kalian di rumah itu punya kartu BPJS nggak? Ya, ada yang Bu. punya enggak? Punya, Bu. Itu merupakan fasilitas untuk fasilitas dari perusahaan untuk menjamin kesehatan dan keselamatan tenaga kerjanya, karyawannya. Nah, ini semua ada dalam diatur anak-anak dalam ada sejarah K3LH-nya, ada patokan dasar hukumnya dari K3LH itu berawal dari undang-undang. Mohon maaf, itu suaranya ada suara siapa yang itu? masuk, Bu. Ada Ya, suara yang masuk. Mohon maaf, suaranya siapa itu? Tolong di mute ya. Jailani, Bu. Jai, tolong ya Jai, jangan di tempat rame-rame dulu Jai. Ya, terima kasih ya Jai. Mau mendengarkan nasihat saya tadi. Jadi saya ulangi, ada dasar hukum supaya K3LH itu diterapkan oleh semua perusahaan. Itu tertuang pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 yang diluncurkan pada tanggal 12 Januari 1970. Nah, undang-undang ini dihadirkan memang dan ditetapkan sama pemerintah untuk melindungi setiap karyawan yang bekerja dalam suatu perusahaan. Itu dasar hukumnya.
Paham ya? Paham. Ya, coba diulangi lagi Jailani. Tadi yang berisik, coba mendengarkan enggak? Dasar hukumnya itu ada tertuang pada Undang-Undang nomor berapa? Iya Bu, Undang-Undang nomor 1 tahun 1970. Itu ya Tanggalnya? Bu. Tanggal 12 Januari 1970. Ya Benar, Bu. 100 untuk Jailani. Iya. Ternyata dia mendengarkan juga meskipun di tengah-tengah kebisingan. Ya, terima kasih Jai. Jadi kita pada materi selanjutnya, tujuan dari K3LH yang tadi sudah Ibu utarakan di depan itu adalah untuk melindungi karyawan atau tenaga kerja. Atas apa? Atas hak dia. Hak dia bekerja dalam perusahaan itu apa? Untuk supaya dia terjamin kesehatan dan keselamatan diri dia. Itu fasilitas yang diberikan, yang harus diberikan oleh perusahaan. Selain itu juga tujuannya untuk itu menekan jumlah pengeluaran dari alat. Otomatis kalau kita tidak mementingkan kesehatan, keselamatan dari pekerja, misalkan nih keteledoran dari pekerja terhadap alat, nanti otomatis alatnya tidak terpakai dengan baik, sembarangan, sembrono. Nah, otomatis ini nanti akan menjadi pembengkakan dalam biaya perawatan. Eko, kenapa baru hadir? Di sini jaringannya, Bu. Lelet. Susah masuknya, Bu. Ya, kalau jaringan lelet, Maaf, izin Bu. dulu dong lewat WA. Ya. Maaf, Bu. Jangan Iya, diulangi Bu. ya, Nak ya. Iya. Nanti ngomong, Bu. Saya jaringannya ini, Bu, karena kita kan masa-masa corona ini kan pembelajarannya daring. Ya, Nak ya? Iya, Bu. Iya, Ya, maaf, Bu ya. Ya, enggak apa-apa, dimaafin. Ya. Jadi Ya. saya lanjutin ya. Jadi di sini untuk menekan biaya produksi tadi, untuk biaya pemeliharaan alat dan sebagainya. Sasarannya K3LH itu apa aja? Ada yang menyebutkan salah satu aja. Ini kan banyak nih, sebutkan 3 lah, paling tidak. Ini Niswatul. Ya Bu, yang pertama mencegah terjadinya kematian di tempat kerja. Yang kedua, mengurangi dan mencegah terjadinya cacat tetap atau permanen. Yang ketiga, Ya. mencegah terkena penyakit di tempat kerja. Ya, itu kan banyak tuh. Salah satunya ya betul yang sudah dikatakan Niswatul. Otomatis kalau kita memperhatikan keselamatan kerja, maka akan mencegah terjadinya kematian. Meskipun itu terlihat mengerikan, kematian kerja. Tapi kalau kita hati-hati dan fokus, insya Allah dalam pekerja tidak akan terjadi seperti kematian, cacat permanen, atau terkena penyakit. Khususnya ini untuk orang-orang yang bekerja di kimia, obat-obatan. Di situ kan rentan dengan berbagai macam obat yang mungkin tidak bisa bekerja sama dengan tubuh, itu yang menyebabkan penyakit ini, penyakit itu. Itu ya. Terus Iya, Bu. fungsi-fungsi, kita lanjut dengan fungsi-fungsi dari rambu-rambu K3LH. Kalian tahu nggak rambu-rambunya yang pernah kalian lihat itu seperti apa? Yang di lingkungan kerja atau di lingkungan sekolah yang pernah kalian tahu, misalkan kalian pada saat pergi ke perusahaan ini ada dilihat rambu-rambu nggak? Biasanya contohnya kayak aku aja, Bu. Iya, nih Ajeng ya, monggo ya. Itu loh, Bu, yang kayak es krim kon itu loh, Bu. Yang apa? Yang kayak gini nih loh, Bu. Yang oranye-oranye. Iya. Di jalan biasanya. Iya, es krim itu. Enak itu kayak es krim. Wah, Es krim di tengah jalan es krim nih. Ya itu betul. Ada lagi enggak? Apa lagi ya, Bu ya? Papan yang informasi. Jawab enggak? Yang dilarang masuk. Oh iya, dilarang masuk. Terus itu apa? Ada simbol menggunakan masker. Itu kan rambu-rambu juga ya? Ya. Helm proyek, Bu, Ya. helm proyek. Helm proyek yang beda-beda Ya, warnanya. ada tanda helm proyek. Betul. Itu semua ada peraturannya dan ada ketetapannya, ya.
Jadi kita lanjut ya. Ada warna oranye, tadi sudah dijelaskan. Yang warna oranye kayak es krim itu merupakan rambu atau tanda peringatan. Itu ada yang warna kuning, itu tanda waspada. Kalau warna biru itu merupakan tanda perhatian. Misalkan nanti kayak Jalani mau ngasih tanda biru pada Niswatul, berarti dia apa? Ada perhatian sama Niswatul, seperti itu. Betul enggak? Betul apa enggak? Oh gitu, Bu. Betul apa enggak itu? Enggak. Atau mungkin Betul. Intermezzo aja. Iya, betul. Intermezzo aja, ya kan? Nah, supaya tidak tegang. Kalau merah itu artinya apa? Ada yang bisa jawab? Tanda merah. Lagi dapat. berbahaya. Tanda bahaya. Tanda bahaya, betul. Nah, kalau warna hijau adalah tanda safety atau keselamatan. Nah, itu ada pokoknya macam-macamnya ya. Terus kenapa K3LH itu penting? Sebutkan 2 diantaranya. Eko, di sini tolong bantu Ibu membaca. Bisa enggak? Yang pertama bisa Bu menjaga. Kedua, membantu karyawan lebih sadar dengan bahaya dan risiko di tempat kerja. Ya, terima kasih. Ada yang mau membantu lagi, bacakan 2 lagi. Silakan, siapa? Nih Ajeng. Untuk meningkatkan performa karyawan. Ya. Menurunkan angka kerugian perusahaan. Ya, jadi semua sudah diuraikan di depan ya. Tadi sudah Ibu sekilas singgung-singgung. Di situ ada namanya menurunkan angka kerugian perusahaan. Nah, ini berarti berhubungan sama tadi biaya produksi. Di sini meningkatkan performa karyawan. Jadi karyawan kalau ada terjamin kesehatan dan keselamatannya, pasti dia akan kelihatan lebih bugar, lebih sehat seperti itu secara dasar ya. Terus di sini ada potensi bahaya keselamatan dan kesehatan kerja. Di sini ada dijadikan menjadi 4 kategori. Ada kategori bahaya yang menimbulkan resiko jangka panjang, ada yang untuk resiko terhadap kesehatan sehari-hari, terus ada resiko pribadi psikologis, dan yang terakhir resiko langsung pada keselamatan. Salah satu contoh nih, saya kasih contoh, misalkan ada potensi bahaya yang menimbulkan resiko pribadi dan psikologis. Kenapa kok sampai mengarah ke psikologis? Contohnya 1, itu pelecehan, kekerasan di tempat kerja. Nah, sekarang nih anak-anak nih, jangankan seperti tempat kerja, di sekolah aja sekarang pada banyak yang ngebully-bully nih. Contohnya misalkan, nanti nih, ngolok-ngolok si Pak Tony menggunakan nama bapaknya. Itu kan bullying itu ya. Nah, itu tidak boleh. Terus penggunaan narkoba di tempat kerja itu tidak boleh juga. Ya, saya lanjutin ya. Nah, sekarang ada nanti Ibu akan bagi kelompok ya untuk tugas hari ini ya. Kan dari awal tadi kan Ibu nanya tentang apa itu keselamatan kerja ya kan. Sekarang nanti ada sedikit ulangan harian, sebentar aja kok. Soalnya nggak banyak ya. Kalian ada buka Google Form yang sudah Ibu bagikan di grup WA kelas. Di situ kalian isi. Ya. Nanti kalian isi. Tapi yang untuk nomor 1 itu tentang review video. Di situ nanti akan Ibu jadikan tugas kelompok. Ya. Paham ya? Iya, Bu. Kalau yang nomor 2 Paham, sama Bu. 3, yang nomor 2 sama 3 itu bisa langsung dijawab. Untuk yang nomor 1 itu nanti dijadikan tugas kelompok. Nanti diisi di Google Form-nya itu adalah hasil dari diskusi kelompok. Ya, ini nanti akan saya bagi ya kelompoknya ya, jadi 2 ya. Yang kelompok 1 Niswatul, Ahmad Fatoni, ini Ajeng. Kelompok 2 Jailani, Eko sama Fahri. Paham ya? Nah, paham, Bu. Nanti tugasnya
di situ kan ada link video. Ada link Iya. video itu kalian buka. Itu tentang kasus yang terjadi pada perusahaan PT Waskita Karya. Jadi di situ ada 8 kasus. Tinggal kalian pilih nih supaya nggak sama. Misalkan satunya tentang ambruknya jembatan, yang satunya tentang jalan raya kayak gitu ya. Nanti disepakatilah dua kelompok ini supaya tidak sama kasusnya. Nah, dari nanti kalau kalian sudah buka linknya, nanti di situ ada kasus, kalian baca kira-kira penyebab kecelakaan itu apa. Ya. Terus kalau sudah kalian tuliskan, nanti kira-kira yang bisa mencegah kecelakaan itu apa. Kalian bisa menggunakan literasi dari internet. Paham nggak dengan tugasnya? Paham, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Sudah. Ya, karena di sini ada tugas kelompoknya, maka Ibu kasih waktu ya. Kira-kira berapa lama bisanya nih? 1 jam? Iya, Bu. 1 Kelamaan hari, enggak? Bu. Boleh ya? Jangan kalau 1 hari kelamaan, Jay. Iya, 1 Bu. jam ya, Baik. bisa ya? 2 Iya, jam. Bu. Kalian bisa diskusi karena diskusinya bisa via online. Kalian tuh biasa cuma 3 orang pakai WA-an aja kan, WA-an video call, pakai visi, ya kan? Jangan visian sama pacarnya terus, tapi visian juga untuk tugas Kelompok. paham ya? Terus di sini Paham, juga Bu. ada nanti Ibu bagikan Google Form itu tentang refleksi. Refleksi itu apa sih? Ada yang tahu? Niswatul? Apa ya, Bu? Refleksi. Pak Tony bisa bantu Niswatul? Refleksi itu mengulas kembali apa yang sudah dilakukan. Refleksi, iya. reflection, memantulkan, mengulas. Ya. Sip, betul. Terima kasih. Jadi di sini nanti kalian isi di Google Classroom, Google Form tuh, nanti di Google Form tuh akan ada pertanyaan. Kalian pertama isi nama, ya nanti Ibu mohon untuk jawaban ini sejujur-jujurnya ya, dan tidak Ibu mengaruh untuk nilai enggak. Misalkan kamu menjelek-jelekan Ibu nanti dapat nilai jelek, itu enggak. Ya, paham ya? Jadi di situ ada pertanyaan pertama, apa yang menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran ini? Cukup kalian aja yang tahu jawabannya. Yang kedua, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Yang ketiga, kepada siapa kamu akan meminta bantuan untuk memahami materi ini? Jadi itu tolong diisi sejujur-jujurnya. Nah, kalau yang refleksi ini bukan tugas kelompok ya, tapi tugas perorangan sendiri yang untuk merefleksikan diri kalian sendiri. Paham ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Terima kasih. Jadi untuk pembelajaran ini sampai di sini, kira-kira ada yang mau ditanyain enggak? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada Paham lagi. semua ya? Ya, Paham, Bu. Sudah. Ya, saya harapkan kalian mengerjakan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah Ibu berikan di Google Form, karena di situ ada tenggat waktu untuk mengerjakan. Dan tolong selalu jaga kesehatan. Biarpun itu namanya corona katanya sudah semi-semi hilang, tapi tetap harus dijaga kesehatannya ya. Banyak-banyak minum air putih yang hangat. Itu aja dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalau yang mau izin live, monggo. Izin, Bu, live. Ya, silakan. Oke. Izin, Bu. Ya, monggo.